tentang penilaian kinerja karyawan. Saya Yun Anggraini dengan NPM 2020-151. Saya Jessica Kaya dengan NPM 2020-189. Saya dengan Alvina Damayanti NPM 2020-174. Saya Vina NPM 2020-190. Saya Nanda Tusada dengan NPM 2020-185. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Dalam penilaian kinerja, melibatkan komunikasi dua arah, yaitu antara pengirim pesan dengan penerima pesan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitikberatkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau sekelompok orang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan yang ada. Yang pertama, rencana evaluasi kerja. Pada suatu hari di perusahaan PT Mujahidin, Kepala Departemen Personalia akan melakukan penilaian kinerja karyawan. Maka dari itu, ia meminta sekretarisnya untuk menyampaikan pertemuan bersama HRD dan supervisor untuk membahas tentang penilaian kinerja. Silakan duduk. Begini Mbak Alvina, saya minta tolong untuk siapkan pertemuan saya bersama HRD dan SVP untuk membahas penilaian kinerja karyawan di perusahaan ini. Baik Bu, saya akan segera menyiapkannya. Saya akan segera menghubungi HRD dan supervisor. Oke, baik kalau begitu. Baiklah Bu, saya permisi dulu. Kedua, menetapkan rencana penilaian kerja dan menetapkan metode yang digunakan. Di dalam video ini, kami menggunakan metode critical incidents agar mudah mengetahui perilaku atau pencapaian terbaik dan terburuk karyawan. Baiklah ibu-ibu sekalian, maksud dan tujuan saya di sini untuk bertemu bersama HRD dan SVP ini membahas penilaian kinerja karyawan agar mengetahui bagaimana efektivitas kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Dan kira-kira metode apa yang cocok untuk penilaian kinerja di perusahaan ini? Menurut saya, metode yang digunakan critical incidents karena dapat memudahkan untuk mengetahui perilaku atau pencapaian terbaik atau terburuk pegawai. Iya Bu, dan penilaian akan menyimpan catatan tertulis tentang tindakan-tindakan atau perilaku kerja yang sangat negatif. Dan catatan itu sangat berguna untuk mengevaluasi atau membandingkan kinerja karyawan sebelum dan sesudahnya. Kami menyarankan untuk mengambil metode tersebut. Baiklah, kalau begitu, kita akan menggunakan metode critical incident. Dalam 1 minggu ke depan, saya akan meminta hasil penilaian kinerja tersebut. Yang ketiga, tindak lanjut hasil evaluasi kinerja karyawan. Setelah proses evaluasi penilaian yang dilakukan oleh HRD dan supervisor, mereka menemukan satu karyawan yang bermasalah. Maka dari itu, mereka mengkonsultasikan ke kepala bidang departemen agar menindaklanjuti karyawan tersebut. Kemudian, karyawan tersebut dipanggil ke kepala departemen personalia untuk menjelaskan alasan mengenai masalah yang ia perbuat. Silakan duduk. Baik Bu.
Ibu Nahda? Iya Bu, dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu ada apa ya Bu? Begini Bu, dari hasil evaluasi penilaian kerja, di sini Ibu kurang efektif dalam mengerjakan pekerjaan dan absensi di sini menunjukkan kalau Ibu sering terlambat. Apa penyebab dari permasalahan keduanya? Begini Bu, alasan saya sering terlambat karena kendaraan saya rusak. Kadang saya harus naik ojek online atau kendaraan umum. Ojek online kadang terlambat datang untuk jemput saya Bu. Sementara kendaraan umum kita harus menunggu kendaraannya full dulu baru berangkat Bu. Itu alasan kenapa saya sering terlambat. Kemudian kurang efektifnya saya mengerjakan pekerjaan karena pekerjaan yang sudah saya atur sedemikian rupa terhalang karena saya sering terlambat Bu. Saya mohon maaf atas keterlambatan saya. Saya mengerti alasan Ibu, tapi karyawan di sini harus dituntut profesional. Jadi Ibu tetap harus melakukan disiplin waktu dan disiplin manajemen kerja agar semuanya berjalan dengan normal. Baik Bu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang saya buat, dan kendaraan saya sekarang sedang berada di tempat servis dan akan segera selesai Bu. Saya mohon maaf atas kesalahan-kesalahan yang saya buat akhir-akhir ini Bu. Bagus kalau Ibu mengerti kesalahan Ibu, dan saya harapkan ke depannya Ibu bekerja lebih baik lagi. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya. Saya berjanji akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan yang Ibu berikan. Oke, baiklah kalau begitu Ibu bisa kembali bekerja. Terima kasih Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Kasih ke atas kok kameranya ke bawah.